Hai semuanya, akhirnya admin bisa kembali membawakan cerita setelah kejadian yang admin ceritakan kepada kalian pada video sebelumnya. Tempat biasa admin mengerjakan cerita mengalami sedikit kendala. Dan sampai sekarang sebenarnya akhirnya admin bisa kembali beroperasi dan menemani waktu kalian. Terima kasih banyak. Yos, jika sudah siap, langsung saja kita ke cerita. Mesin pembunuh yang sebelumnya mengejar Goku dan yang lain mulai menunjukkan senjatanya. Ia juga mengeluarkan senjata api yang mampu menembakkan peluru dalam jumlah besar dengan waktu yang berdekatan. Beruntung, Bulma berhasil menjauh dan menyelamatkan diri dari kondisi tersebut. Sementara Goku dan Kurilin berusaha melakukan perlawanan. Akan tetapi, meski mereka berdua sudah saling bekerja sama, hal itu masih membuat mereka cukup kesulitan. Terlebih, sejauh ini serangan yang mereka berikan seolah tidak berdampak sama sekali. Sampai salah satu peluru dari robot penjaga mengenai beberapa persediaan bahan bakar kapal bajak laut dan menyebabkan sebuah ledakan yang cukup besar. Goku yang berhasil menghindari ledakan tersebut mencoba membuat robot penjaga untuk mengikuti pergerakannya yang mengarah ke bagian dermaga pelabuhan. Goku berlari dengan cepat dan mengubah arah gerakannya 180 derajat. Ketika sampai di pintu jembatan, hal itu berhasil membuat robot penjaga tidak sempat mengubah gerakan, membuatnya harus menabrak dinding pelabuhan. Sayangnya, hal itu tidak memberikan dampak yang cukup berarti. Robot penjaga kembali mulai bergerak dan menembakinya. Sementara Goku yang masih terus berusaha menghindari tembakan robot penjaga, Bulma dan Kurilin mendapati sebuah meriam aktif dan mencoba mengarahkan tembakannya kepada robot penjaga. Namun tembakan pertama yang mereka kirimkan tidak berhasil mengenai sasaran, dan malah mengenai Goku yang tepat berada di belakangnya. Karena hal itu, membuat robot penjaga berbalik dan menargetkan mereka. Bahkan, kali ini ia mampu menghindari peluru meriam dari jarak paling dekat. Membuat pelurunya kembali mengenai Goku yang sebelumnya bergegas ke sana untuk membantu mereka. Setelah kembali terbangun, kali ini Goku menggunakan Nyoi Boy untuk melakukan serangan. Namun, hal itu kembali diatasi robot penjaga dengan mudah. Sampai Bulma berhasil menabrakkan mobil tangki kepada mesin penjaga dan membuatnya tenggelam ke dasar laut. Bulma berkata, jika robot tersebut mungkin saja sebuah mesin yang diprogram untuk menjaga tempat itu yang sudah berada di sana selama ratusan tahun. Sementara, Jenderal Blue yang berada di sana memanfaatkan kondisi mereka untuk menganalisis kemampuan musuh. Meski ia sempat terkejut dengan kemampuan bela diri yang dikuasai mereka. Di samping itu, Jenderal Blue juga mempertanyakan mengenai lokasi mereka berada. Di tengah itu, Goku berasa jika keberadaan mereka di tempat tersebut tidak sendirian. Mendengar hal itu, Bulma segera memotong dan mengajak mereka semua bergegas sebelum tentara Red Ribbon tiba di sana. Namun sebelum semua itu, Goku ditarik sesuatu ke dalam air tanpa sepengetahuan yang lain. Yang mana, hal tersebut dilakukan robot penjaga yang masih berusaha mengejar mereka. Di sana, Goku sedikit kesulitan untuk bergerak. Terlebih, sengatan arus listrik yang dibuat robot penjaga cukup membuat Goku kewalahan. Setelah berjuang cukup lama dan berusaha mengatur napasnya, Goku berhasil membebaskan diri. Meski hal itu membuatnya kehilangan banyak energi. Bahkan sekedar untuk menghindari batuan yang jatuh di atas kepalanya. Kurilin dan Bulma yang berada di sana bahkan tidak sempat untuk mengkhawatirkan Goku. Mereka berdua harus berusaha cukup keras untuk bisa menghindari kejaran robot penjaga yang kembali dari bawah laut. Sampai mereka memasuki sebuah ruangan yang biasa digunakan bajak laut untuk mengawasi aktivitas di pelabuhan tersebut. Di sana, mereka mendapati seseorang yang duduk di ruang kontrol CCTV. Setelah berusaha mengajaknya berinteraksi dan mendapatkan jawaban, Bulma kembali mencoba memastikan keadaan dengan melemparkan sebuah benda yang ditemukannya di sekitar tempat itu. Melihat kesekian kalinya mendapati orang-orang yang mereka temukan sudah dalam keadaan menjadi tulang, Bulma menyimpulkan
Jika mungkin saja penjaga di tempat itu merupakan sebuah program komputer yang otomatis akan bekerja ketika orang asing berhasil memasuki tempat tersebut. Yang artinya, mereka mempunyai kesempatan untuk menonaktifkan mesin penjaga dengan cara membatalkan perintahnya. Namun, Bulma cukup kesulitan ketika mencoba mengoperasikan komputer yang memang berasal dari ratusan tahun lalu. Terlebih, robot penjaga telah berhasil sampai di tempat mereka. Beruntung, Goku kembali terbangun setelah mendengar teriakan Bulma. Dengan cepat, ia bergegas ke arahnya dan berhasil mengeluarkan mereka berdua tepat waktu. Goku juga meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu, sementara dirinya akan mencoba mengatasi robot penjaga. Tentu saja, mendengar itu Kurilin dan Bulma tidak berpikir panjang untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Kali ini, Goku berhasil mengalahkan mesin penjaga dengan satu pukulan yang cukup keras. Namun, perjalanan mereka tidak sampai di sana. Setelah Goku berhasil mengalahkan robot penjaga, pertahanan tempat tersebut mulai runtuh dan menimbulkan goncangan yang cukup besar. Karena itu, Bulma dan Kurilin segera bergegas ke arah bola naga. Kurilin juga meninggalkan sebuah petunjuk pada lantai gua yang bisa ditemukan Goku dengan mudah. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan mereka, General Blue telah menghapus tanda yang ditinggalkan Kurilin sebelumnya dan mengubahnya dengan arah yang berlawanan. Hal itu berhasil memisahkan mereka ke dalam dua kelompok yang membuatnya lebih mudah menjalankan rencana. Sampai di ujung jalan, Bulma dan Kurilin mendapati sebuah lubang menuju ke bawah laut yang juga merupakan satu-satunya jalan keluar di tempat itu. Meski mereka tidak bisa memastikan, tidak ada pilihan selain mempertaruhkan harapannya. Terlebih, tempat tersebut yang mulai mengalami reruntuhan memaksa mereka segera bergegas dari tempat itu. Goku yang sebelumnya mengikuti arah yang dibuat General Blue sampai di sisi lain tempat itu, yang membuatnya masuk ke dalam jebakan yang ditinggalkan bajak laut, di mana ia harus berhadapan dengan seekor gurita raksasa. Meski begitu, Goku menganggap hewan tersebut aneka ragam satwa laut biasa. Namun, karena hewan itu mulai bergerak dan menunjukkan respon yang kurang baik, Goku segera bersiap dan mencoba memberikan perlawanannya. Akan tetapi, karena kondisinya yang tengah kelaparan, serangan yang ia berikan tidak menimbulkan apapun, bahkan cenderung tidak berdampak. Sebaliknya, Goku yang harus menerima serangan hewan itu secara langsung. Sampai gurita tersebut sedikit teralihkan dengan perkataan Goku yang menyebutkan kata Kame pada salah satu jurusnya. Yang berakhir menjadi menu makanan favorit Goku. Sementara Bulma dan Kurilin yang masih berusaha mencari jalan keluar dari sana, mulai kehabisan udara. Sampai sebuah refleksi cahaya yang sampai ke dasar laut mulai terlihat. Dengan cepat, Kurilin bergegas ke arah tersebut. Benar saja, tidak lama dari itu, ia berhasil sampai ke permukaan. Di sana, mereka berdua mendapatkan beberapa peti kuno yang tepat di tengah-tengahnya berdiri sebuah patung cukup besar dengan kedua belas tangan. Di mana setelah Kurilin dan Bulma mendekati peti tersebut, patung itu mulai bergerak seolah menghalangi mereka untuk berusaha mendekat. Sementara General Blue yang baru saja tiba di sana, tidak semata bertindak gegabah dan membiarkan mereka berdua mengatasi hal tersebut terlebih dahulu. Beruntung, pada serangan pertama Kurilin dan Bulma berhasil selamat. Dengan cepat, Kurilin menghalau serangan berikutnya menggunakan pedang yang digunakan patung penjaga.
dan berhasil menghentikan gerakannya pada serangan terakhir. Setelahnya, Kurilin segera bergegas membuka salah satu peti di sana dengan bersemangat. Namun, Kurilin sedikit kurang beruntung karena yang ia dapatkan bukanlah harta karun, melainkan sebuah mesin jebakan yang memberikannya tembakan beruntun yang telah diprogram otomatis ketika peti tersebut berhasil terbuka. Untuk kesekian kalinya, postur tubuh Kurilin kembali menyelamatkan hidupnya. Setelahnya, Bulma menasihati Kurilin dengan mengatakan, jika mereka dihadapkan pada sebuah pilihan yang melibatkan benda berharga, janganlah sekali-kali menunjukkan sifat keserakahan. Namun sebaliknya, mereka harus menjatuhkan pilihan pada sesuatu yang terlihat tidak berharga. Hal itu dibuktikan Bulma dengan mendapatkan sebuah kunci rahasia pada peti yang ia pilih, meski sempat dikejutkan Kurilin dengan leluconnya. Setelah mencari cukup lama, mereka berdua berhasil menemukan sebuah lubang kunci pada bagian tubuh patung penjaga. Setelah mereka pasangkan, sebuah butiran berlian berhamburan keluar dari patung tersebut. Di sini, barulah Jenderal Blue menunjukkan dirinya dan mulai mengintimidasi mereka. Di tengah itu, Jenderal Blue sempat membuat Bulma teralihkan. Sesaat sebelum mereka menyadari kenyataan yang pahit. Karena hal itu, membuat Jenderal Blue tersinggung dan tidak bisa menahan dirinya. Namun Kurilin menanggapinya dengan tenang dan mengatakan jika ia bisa datang dan melawannya kapan saja. Di luar prediksinya, Jenderal Blue mampu mengimbangi Kurilin, bahkan berhasil membuatnya sempat terpojok. Sampai Kurilin memberikan serangannya tepat mengenai wajah Jenderal Blue. Hal itu membuatnya sangat marah, karena make up pada wajahnya menjadi sedikit berantakan. Membuat Kurilin yang sebelumnya masih bisa mengatasi serangan Jenderal Blue, kali ini dibuat tidak bisa melakukan perlawanan dengan Jenderal Blue yang ternyata menyimpan kemampuan rahasianya. Bahkan, untuk Kurilin sekedar menggerakkan tubuhnya. Sampai getaran reruntuhan sebelumnya mulai sampai ke tempat itu, Jenderal Blue memutuskan untuk segera mengakhiri mereka dan bergegas mencari bola naga. Di saat seperti itu, Bulma yang sempat melupakan kepribadian dari Jenderal Blue berusaha untuk mengalihkannya dengan teknik andalan. Yang tentu saja hal itu menjadi sia-sia. Dan sebaliknya, Jenderal Blue mengancam Bulma akan mengakhiri keselamatannya dengan cara yang buruk. Meski begitu, Bulma masih berusaha bernegosiasi dengan menawarkan kedua bola naga yang sudah ia kumpulkan sebagai jaminan keselamatan mereka. Meski hal itu tidak menghentikan Jenderal Blue yang berusaha mengakhiri Kurilin dan mengatakan jika ia bisa mendapatkan keduanya tanpa menerima tawaran darinya. Di saat seperti itu, Goku berhasil tiba di sana setelah sebelumnya mendengar teriakan Bulma melalui pantulan suara yang dihasilkan dinding gua. Melihat itu, dengan segenap tenaga, Bulma mengeluarkan semua keluhannya kepada Goku. Setelah mengetahui orang yang berada di depannya merupakan bagian dari pasukan Red Ribbon, Goku menjadi sedikit marah. Terlebih, ia melihat Kurilin yang sudah terbaring di sana. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa beristirahat dan selamat malam.